Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk minggu ini kita akan belajar ini. Anda bisa lihat di layar Bootstrap. Jadi setelah Anda belajar HTML, CSS, JavaScript, kemudian ada PHP, kali ini mungkin kita ingin memperkenalkan Bootstrap. Bootstrap itu salah satu framework yang membuat kita bisa membangun sebuah aplikasi berbasis web dengan cepat. Contohnya misalnya begini. Ini nanti yang akan kita bongkar. Dari ini saya minimize. Oke. Jadi ini nanti akan kita bongkar sebuah halaman web yang terbangun dari Bootstrap. Jadi ini sebuah kemarin kita bangun sebuah halaman portofolio terkait dengan mata kuliah pemrograman lanjut semacam itu. Jadi di sini ada navigation bar-nya, kemudian di sini ada foto atau logo misalnya, kemudian ada sedikit teks, kemudian di sini ada about, kemudian di sini ada portofolio, isinya pemrograman itu apa saja misalnya. Atau di sini ini isinya foto, kemudian teks, foto, teks, kayak semacam album semacam itu. Atau misalnya kalau Anda punya blog atau apa sejenisnya, itu kan bentuk layoutnya kurang lebih begini juga gitu. Kalau kita menambahkan galeri atau berita gitu ya. Jadi di sini ada foto beritanya, kemudian di sini ada teksnya dan seterusnya. Kemudian mungkin di sini di bawah itu ada kontaknya gitu ya. Kemudian terakhir di bawah itu ada footernya gitu. Nah, enaknya kalau Bootstrap itu sekali kita ngoding itu bisa kita gunakan untuk seperti ini misalnya. Jadi pada saat ini kan web kita misalnya begitu, kalau kita buka di browser pakai PC bentuknya kan seperti ini. Tentunya akan berbeda kalau kita buka di browser yang menggunakan handphone misalnya atau tab misalnya. Contohnya misalnya kalau kita resize gitu. Kalau kita resize itu sebaiknya misalnya gambar atau logo dia ikut mengecil juga gitu. Jadi dia semacam kalau di pemrograman itu webnya tuh jadi responsif gitu ya. Jadi dia mengikuti besar dari si lebar browsernya, termasuk juga pada bagian bawah. Kalau ini satu baris itu isinya tiga kolom. Kalau kita kecilkan, dia nanti akan jadi satu kolom semacam itu. Jadi pada saat yang kita buat itu, kalau dilihat di handphone misalnya, hasilnya dia responsif dan tidak berantakan gitu. Termasuk di sini misalnya navigation bar-nya itu pada saat layarnya lebar itu kan kelihatan menu-menunya gitu ya. Pada saat layarnya kita kecilkan, dia menunya akan berubah menjadi garis 3 semacam ini. Kalau kita klik, muncul menunya semacam itu. Nah, dengan Bootstrap kita bisa melakukannya dengan sangat mudah. Ini Bootstrap, kemudian instalasinya bisa diinstal, bisa enggak. Kemudian di sini ada beberapa themes-nya. Kemudian nanti yang akan kita oprek banyak itu di documentation. Anda bisa buka juga, sambil dibuka di sini ada getbootstrap.com gitu ya. Di bagian documentation, di sini ada introduction. Kemudian ada CSS yang dipakai, kemudian JavaScript yang dipakai, kemudian di sini ada starter template. Maksudnya starter template itu semacam ini. Misalnya kita bikin baru. Oke.
tag HTML, maaf tadi ada sedikit masalah. Ini sebaiknya kita jadi dibiasakan untuk menyimpan dulu nama filenya dulu, baru dia kenal ini adalah file HTML. Jadi pada saat kita menulis HTML kemudian tab semacam ini, dia akan memunculkan teks standar dari HTML-nya. Teks standar HTML kan semacam ini, doctype HTML, kemudian ada head-nya, ada title-nya, kemudian ada body-nya. Standarnya seperti itu. Nah, starter template yang dimaksud Bootstrap tadi di sini itu sama seperti teks standar HTML tadi. Kita sudah kenal teks standarnya HTML itu. Di sini ada HTML ditutup dengan HTML, head, kemudian body. Di sini juga sama, kalau kita copy saja, kemudian kita hapus dan kita pasangkan di sini. Jadi di sini juga sama, ini adalah file HTML juga. Hanya saja di sini sudah ditambahi dengan, di sini ada link, rel, style sheet. Jadi CSS-nya itu dia mengambil file di punyanya Bootstrap. Jadi di bagian head di sini dia menanam satu style sheet, kemudian di bagian body di bawah dia juga menanam JavaScript semacam itu. Jadi kalau yang Anda kenal kemarin itu kan JavaScript, kemudian CSS itu Anda tanam di dalam file yang lain terpisah dari HTML-nya, kemudian dipanggil dengan cara ini. Nah, ini dia memanggil di tempatnya Bootstrap, kurang lebih semacam itu. Ini kalau kita simpan, kemudian kita jalankan, open in browser, hasilnya semacam ini, hello world gitu, semacam itu. Tentunya kita tidak akan membuat hello world lagi ya, tapi ini adalah contoh starter template dari si Bootstrap-nya ini tadi. Contoh sederhananya adalah misalnya pada bagian yang akan kita bongkar ini tadi, ini ada namanya navigation bar. Bagaimana cara membuat navigation bar semacam ini? Kalau kita buat kotak kemudian diisi teks bisa, tapi dia kotaknya di sini pada saat kita scroll ke bawah dia tetap fix di atas gitu. Nah, di Bootstrap Anda bisa buka. Di sini ada berbagai macam hal menu di bagian kirinya. Di sini ada banyak komponen, Anda bisa buka komponen. Nah, di dalam komponen itu ada berbagai macam yang bisa kita coba langsung. Contohnya kita akan mencari navigation bar. Di sini ada navbar. Kita bisa masuk, kemudian kita cari navigation bar yang sesuai dengan selera kita. Di sini misalnya ada navbar, home, link, kemudian di sini ada drop down, kemudian ada disable dan ada search semacam itu. Atau misalnya kita pilih yang lain, navbar yang seperti ini, polos, atau kita cari navbar yang seperti ini, mirip dengan yang kita mau tadi, misalnya semacam ini. Anda tinggal di sini codingannya bisa di copy, atau di sini di sebelah kanan itu ada tombol copy, Anda bisa klik, kemudian Anda masuk ke sublime text-nya. Tentunya di sini hello world-nya kita hapus saja. Kemudian di dalam body, tentunya di dalam body ya. Jadi semua yang tampil di dalam layar itu semuanya posisinya ada di dalam body. Anda tinggal paste di situ. Nah, setelah Anda paste, jangan lupa bisa tolong dirapikan ya. Dirapikan itu maksudnya di sini kan indentasinya jadi berantakan. Anda bisa geser ke kanan semacam ini. Jadi nav-nya akan urut lurus semacam ini. Kemudian kalau Anda simpan, kemudian kita coba buka di browser.
otomatis navigation bar-nya ini sudah tercipta. Nah, pada saat menggunakan Bootstrap itu sesederhana itu, sesimpel itu. Jadi Anda butuh apa? Di sini komponennya ada apa? Kemudian Anda copy, kemudian Anda taruh di tempat yang sesuai tempatnya, misalnya di sini di dalam body. Kemudian disimpan. Di sini namanya mungkin kita ganti, bukan navbar, tapi misalnya pemrograman lanjut. Kita simpan, kemudian ini tadi kita refresh, di sini sudah berubah gitu ya. Jadi sesimpel itu menggunakan Bootstrap gitu ya. Dengan cara yang sama Anda bisa melakukan untuk komponen-komponen yang lainnya. Dan nanti yang ini akan kita bongkar isi di dalam komponennya itu ada apa, kemudian bagaimana cara meletakkannya. Oh ya, sebagai contoh yang lain, di situ di Bootstrap itu ada example. Di example itu Anda bisa download contoh-contohnya. Kalau kita download, kemudian kita coba letakkan di dalam laptop kita, isi di dalam example-nya itu kan ada beberapa folder semacam ini. Jadi ada folder album, asset, blog, carousel, checkout, cover, dashboard, floating label, grid, dan seterusnya ya. Contohnya misalnya album. Pada saat kita klik album, bentuknya semacam ini. Apakah Anda ingin membuat album-album foto semacam ini? Itu Anda bisa contoh codingannya. Kemudian yang lain misalnya aset itu hanya asetnya saja. Blog misalnya. Apakah Anda mau membuat layout tampilan semacam ini? Itu juga bisa. Tinggal ambil komponen yang dimau, kemudian dipasang. Kemudian blog, carousel. Di sini slideshow ya, yang di atas ini carousel. 1, 2, slide semacam itu. Apakah itu sulit? Bagi Bootstrap enggak, Anda tinggal copy kodenya, taruh di tempat yang Anda mau, jadi. Kemudian apa lagi? Contoh yang lain, dashboard. Anda ingin membuat grafik. Nah, di sini ada menu sebelah kirinya, kemudian ada grafik di sebelah kanannya. Itu bukan sesuatu hal yang sulit. Anda tinggal copy, kemudian paste ke dalam file HTML yang Anda mau, kemudian posisinya di mana. Di sini misalnya navigation bar itu ada di atas, kemudian nanti ada grafiknya misalnya ada di bawahnya. Jangan lupa dirapikan kodenya. Dan tentunya Bootstrap ini itu karena ini ya, karena di sini style sheet-nya itu dia menggunakan link HTTPS dan sebagainya, maka Bootstrap ini itu hanya jalan kalau ada koneksi internet ya. Jadi dia akan menuju ke link ini untuk mengambil style sheet yang dia butuhkan. Kemudian yang bawah JavaScript-nya juga dia akan menuju ke sini untuk membutuhkan komponen-komponen yang Anda ambil tadi. Semacam itu. Jadi butuh koneksi internet untuk pada saat dieksekusi. Kalau tidak mau seperti itu, Anda bisa download satu persatu filenya, kemudian dihubungkan dengan file HTML yang Anda punya. Caranya seperti itu. Belajar Bootstrap itu tidak sulit, Anda bisa coba-coba dengan contohnya juga. Kemudian kita akan bongkar si halaman portofolio pemrograman lanjut ini. Silahkan nanti filenya juga saya letakkan di kolom nanti untuk bisa dicoba juga. Kemudian untuk tugasnya nanti tidak sama dengan ini ya, tentunya Anda membuat yang lebih kreatif lagi. Oke, kita mulai bongkar untuk yang halaman portofolio ini. Di situ ada nanti akan ada satu file index.html. Jadi di index.html ini semua
komponen, semua teks, semuanya akan ada di file itu untuk mempermudah belajar kita. Jadi di sini mulai dari tag HTML-nya, dia HTML5, doctype HTML itu merujuk pada HTML5 ya tentunya. Kemudian HTML bisa ditambahi language-nya English atau enggak, ini tidak begitu berpengaruh. Kemudian di dalam tag head itu di sini ada meta, tag metanya, dia char set-nya, kemudian name. Nah, yang paling penting di sini adalah ada Bootstrap CSS-nya. Bootstrap CSS-nya ini dia harus kita load untuk bisa komponen ataupun format yang kita inginkan itu sesuai dengan CSS di dalam Bootstrap-nya. Jadi di sini dia nge-link keluar ya. Kalau tidak mau silahkan di-download filenya dan di-linkkan ke file yang Anda download. Kemudian di sini ada CSS tambahan. Dia mengatur section saja. Jadi ada minimal height berapa untuk setiap sectionnya. Kemudian title-nya di sini adalah pemrograman lanjut. Title-nya akan merujuk pada ini ya, pemrograman lanjut semacam ini. Jadi di dalam heading dari tab-nya ya. Kemudian masuk ke body. Nah, di sini body kelas MT5. MT5 itu adalah kalau di dalam Bootstrap Anda bisa cek di documentation, kemudian layout, kita langsung cari aja spacing. Jadi MT5 itu maksudnya adalah memberi jarak antara M itu adalah margin, P itu adalah padding. Jadi margin itu kan jarak antara satu tempat dengan atasnya atau dengan bawahnya gitu ya. Kalau dengan atasnya berarti kita pakai T, jadinya gabungannya adalah margin top, MT semacam itu. Atau kalau padding itu adalah padding top. Kalau yang bawah berarti margin bottom. Kemudian kalau margin kanan kiri biar sekaligus bisa MX. Jadi dia kiri dan kanan. Kalau atas bawah bisa langsung pakai Y. Jadi MY semacam itu. Kemudian angka-angkanya itu mulai dari 0 sampai 5. Jadi kalau di sini tadi ini adalah MT5, berarti dia margin top 5. Atasnya dikasih margin sebanyak 5, misalnya semacam itu. Jadi kalau kita lihat di sini margin top itu 5 semacam itu. Kalau kita buang margin topnya misalnya, kita nggak pakai margin top ini, kita simpan, kita coba refresh. Nah, di sini dia akan nempel semacam ini. Jadi kita maunya tidak mau menempel semacam ini. Kalau kita mau turunkan di sini tadi kita kasih margin 5. 5 atau berapa itu selera ya. Misalnya mau lebih kecil lagi kita pakai 3 misalnya. Tadi di refresh nggak mau ya. Oh, 3 bisa. Jadi jarak ini silahkan selera kalian, marginnya mau dikasih berapa. Kemudian berikutnya, nah ini tadi yang saya blok itu adalah navigation bar yang fix top. Jadi dia fix akan berada di atas. Kemudian kalau misalnya fix topnya ini kita hapus, kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, pada saat kita scroll dia akan hilang gitu. Kalau mau nggak hilang, tadi tinggal fix topnya
itu ada. Kita simpan, pada saat kita refresh dia akan tetap ada pada saat kita scroll. Jadi menggunakan Bootstrap sesederhana itu. Kemudian ini tadi tulisan pemrograman lanjut, kemudian ada home, kemudian about, portfolio, ataupun kontak di sini yang akan muncul sebagai menunya di sini. Anda tinggal edit, kalau butuh tambahan menu tinggal copy paste. Misalnya portfolio, Anda tambahin satu lagi kelas misalnya. Nanti di sini akan muncul kelas seperti itu. Jadi Anda butuh menu berapa, tinggal ditambahkan di dalam sini. Kemudian bagian berikutnya adalah blok ini. Ini di dalam Bootstrap namanya Jumbotron. Kalau Jumbotron, nah di sini muncul Jumbotron itu berbagai macam bentuknya, Anda bisa pilih. Di sini ada Fluid Jumbotron, di sini ada semacam ini Hello World, kemudian ada tombolnya. Yang kita pakai yang versi standarnya di sini. Jadi di sini tadi ada Jumbotron, kemudian ada tulisan pemrograman lanjut dan selamat datang. Jadi ini tadi pemrograman lanjut dan selamat datang. Kemudian di sini ada logonya. Sebenarnya gambarnya ini tidak bulat gitu ya. Tapi karena kita gunakan di sini ada rounded circle, jadinya dia bulat. Kalau misalnya ini kita hilangkan, dia akan muncul gambar aslinya. Gambar aslinya adalah kotak semacam ini. Kalau kita mau bikin bulat, tadi ditambahkan dengan rounded circle. Image thumbnail ini kalau kita hapus, kita akan lihat bedanya. Kalau kita refresh, dia tidak akan punya border semacam tadi. Jadi bordernya hilang. Kalau Anda ingin menambahkan border dan sedikit ada shadow atau bayangan, itu Anda bisa tambahkan dengan image strip thumbnail. Jadinya kalau tadi sudah di save, kalau kita refresh di sini akan ada bordernya tipis putih semacam itu, dan ada sedikit shadownya. Itu untuk mempercantik gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah di sini gambarnya. Width-nya itu adalah menggunakan persen. Jadi di sini persen misalnya. Kalau tidak menggunakan persen, bagaimana efeknya? Misalnya 300 misalnya. Kalau tadi kan menggunakan persen. Kalau kita refresh, dia tadi agak sedikit membesar gitu ya. Tapi efeknya adalah dia tidak bisa resize. Kalau kita kecilkan, gambarnya tetap besar semacam itu. Jadi tidak berubah menjadi lebih kecil gitu ya. Itu efek dari persen di sini tadi. Jadi 25% itu maksudnya adalah dia akan menyesuaikan lebar dari ukuran dari browsernya. Kalau browsernya semakin kecil, dia akan 25% dari lebar browsernya. Jadi pada saat kita simpan, pada saat kita resize, dia akan semakin mengecil seperti itu. Kemudian bagian berikutnya tentang about. About ini kalau kita lihat, ini kan satu sendirian, kemudian yang ini dua kolom semacam itu ya. Nah kalau di Bootstrap
Dalam satu lebar browser itu ada 12 kolom. Ada 12 kolom yang bisa digunakan. Nah, di sini misalnya menggunakan 6 kolom atau 6 kolom, tapi di sini ada space, berarti tidak 6-6-nya digunakan. Jadi ini misalnya 4 kolom, di sini 4 kolom, maka 8, sisanya adalah 4. Kalau 4 berarti 2 di kiri dan 2 di kanan. Untuk yang about itu kita mulai dari ini ya. Jadi ini adalah section about yang saya blok. Di sini section dia dikasih nama ID about, kemudian class about, kemudian di dalam section kita biasakan gunakan container ya. Jadi dalam sebuah blok section itu kita biasakan gunakan container, kemudian di dalam kontainernya baru kita bikin baris-barisnya, jadi kayak semacam tabel gitu ya. Jadi di sini ada satu baris yang nanti kita isi dengan about. Jadi di sini adalah satu baris tersendiri. Kemudian baris yang kedua kita isi dengan 2 kolom. Nah, di sini baris kedua itu kita isi dengan 2 kolom. Di sini ada div class kolom md5. md5 itu dia akan mengambil sebanyak 5 kolom. Kemudian text center itu adalah si teksnya akan kita tengahkan. Kemudian kolom yang kedua juga 5. Jadi di sini 5 berarti 10, masih sisa 2. Sisa 2-nya itu semacam ini ya. Jadi kalau ini misalnya saya cut dulu. Kita simpan. Kita refresh. Nah, di sini itu 5 kolom, di sini adalah 5 kolom. Yang kanan di sini adalah sisanya. Sisanya berarti 2 kolom. Sebenarnya 2 kolom yang kanan itu mau kita bagi 1 kolom di kanan, 1 kolom di kiri supaya teksnya itu di tengah. Untuk membuat hal itu, maka di sini tadi ada namanya justify content center. Dengan justify content center itu dia akan bergeser di tengah. Nah, semacam ini. Kemudian di sini kan about, tadi kita bisa kasih margin atas ke dan bawah juga ya. Itu margin yang kita gunakan. Kemudian di sini about meskipun tulisannya sedikit, tapi dia sectionnya itu setinggi ini gitu ya. Apakah mau semacam itu atau sectionnya mau sempit? Makanya di CSS tadi kita membuat sebuah CSS yang di sini my CSS. Itu sectionnya kita buat minimum tingginya 420 px gitu. Jadi dengan semacam ini setiap section itu minimal akan punya tinggi 420. Kalau si section itu isinya lebih tinggi lagi, maka dia akan tinggi. Tapi kalau isinya sedikit, maka dia minimal akan punya tinggi 420. Jadi section si about ini tadi dia akan diberikan tinggi minimal 420 px. Kemudian bagian yang bawahnya adalah portofolio. Ini tadi kan backgroundnya putih ya. Portofolio kita mau backgroundnya agak sedikit gelap. Itu di sini section portofolio kita tambahin backlight, kemudian di sini adalah padding bottom 4 gitu ya. Jadi padding bottomnya kita tambahin 4 biar satu section itu dia punya margin di bawahnya ada 4. Backlight itu untuk memberikan warna shadow yang di sini abu-abu. Kemudian kita bikin kontainer. Kemudian di dalam kontainer di sini ada satu baris portofolio yang dia sendirian. Kemudian di sini satu baris row baris ya, dia sendirian portofolio. Kemudian kita tengahkan. Kemudian dia punya margin bottom 4, padding topnya 4.
Kemudian baru kita mulai yang gambar ini ya. Di sini kan ada 3 gambar ya. 3 gambar itu mau Anda berikan ukuran berapa gitu. Ukuran berapa di sini diberikan ukurannya kolom MD, dia akan menyesuaikan. Jadi row di sini dia punya margin bottom 4, kemudian baru kita bikin kolomnya. Kemudian di dalam kolomnya di sini kita isi dengan komponen yang namanya card. Card itu Anda bisa lihat di documentation punyanya Bootstrap. Cardnya bisa macam-macam, bisa dipilih. Misalnya semacam ini ada gambar, kemudian ada teksnya dan ada tombolnya. Di bawah juga ada card yang lain, card title di sini, kemudian image. Jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhannya, tinggal di copy kemudian paste semacam itu. Di sini ada satu card, kemudian ada gambarnya. Di sini gambarnya 1.png. Hasilnya ini tadi, ini gambar 1.png, kemudian teksnya. Nah, margin bottom 4 ini untuk memisahkan antara satu card dengan card di bawahnya. Itu biar tidak nempel, kita kasih margin bottom. Kalau misalnya margin bottomnya kita hapus, kalau kita refresh, dia akan nempel semacam ini. Itu fungsinya margin bottom yang kita tempelkan di dalam row. Jadi row itu kan barisnya ya. Pada saat kita kasih margin bottom, maka setiap baris dia akan ada jaraknya begini ya. Jadi lebih bagus kelihatannya. Kemudian itu juga kita berlakukan untuk baris yang kedua. Baris yang kedua, ini baris yang kedua. Mulai dari kelas row MB-4, isinya sama dengan baris yang pertama tadi. Kemudian bagian berikutnya section kontak. Section kontak di sini kalau kita analisa itu ada satu baris kontak sendirian. Kemudian bagian berikutnya di sini ada 2 kolom gitu ya. Kolom pertama di sini isinya ada kotak, kemudian ada kotak yang lain. Kemudian kolom yang kedua isinya di sini ada nama, kemudian ada teks, ada email, teks, telepon, teks, kemudian pesan. Di sini ada teks area. Di sini teks area tuh lebih banyak teksnya dibandingkan dengan teks biasa ya. Kemudian ada satu tombol kirim pesan. Untuk membuatnya, tentunya yang pertama ini ya, kita bikin sectionnya dulu, section kontak. Kemudian di dalam section kontak ada container. Kemudian di dalam container kita baru bikin barisnya. Ini adalah satu baris kontak yang ini tadi yang di atas. Kontak dia sendirian dalam satu baris. Kemudian baris kedua kita bagi menjadi 2 kolom. Kolomnya itu kita mengambil 4. Col LG4 itu berarti dia ngambil 4 kolom. Kemudian kolom yang sebelahnya dia col LG9. Jadi 4 kolom dan 6 kolom. Kolom sebelahnya itu col LG6. Jadi tadi yang pertama itu col LG4, ngambil 4 kolom. Kemudian kolom yang sebelahnya itu dia col LG6. Jadi kalau di total 4 sama 6 itu 10. Jadi sisanya 2. Jadi kalau di sini kita tidak menggunakan justify center semacam ini, maka dia akan bergeser ke kiri ya. Dan di sini sebenarnya sisa 2 kolom gitu. Ingat tadi kolom di dalam Bootstrap itu ada 12 gitu ya. Mau dipakai berapa? Itu kita alokasikan. Di sini 4 dan 6, jadinya 10. Sisa 2. Untuk membuatnya jadi tengah, kita pakai justify content center. Otomatis di sini nanti dia akan ke tengah.
Kemudian kita masuk ke kolom yang bagian pertama. Di sini ada kotak, kemudian kotak lagi. Kita pakai card lagi yang lebih sederhana dari yang card yang ada gambarnya tadi. Di sini kita pakai card, kemudian ada tulisan kotak as dan kearsipan Universitas Diponegoro. Hasilnya adalah semacam ini. Ini sebuah card. Kemudian bawahnya kita pakai list group namanya. Di sini list group, kemudian list group item kita bikin H1 location biar gede, kemudian alamat Prof. Sudarto Semarang, itu dia list group item. Hasilnya di sini location besar, kemudian alamat Prof. Sudarto dan Semarang. Ini adalah list group. Kemudian bagian yang kedua di sebelah kanannya, ini 6 kolom, mengambil 6 kolom. Di sini 6 kolom. Di sini kita gunakan form ya. Jadi form group. Di sini nama, kemudian tipenya adalah teks. Di sini for-nya jangan lupa nama, kemudian ID-nya juga nama. Placeholder itu adalah template isian. Anda bisa di sini misalnya isikan nama lengkap. Kalau semacam ini, dia akan menjadi seperti ini, nama, kemudian isikan nama lengkap. Kalau tidak mau diberikan placeholder, Anda bisa hapus. Misalnya ini dihapus, maka ininya di sini placeholdernya nggak ada. Dan juga bisa Anda berlakukan untuk yang lainnya. Itu selera ya, mana yang suka, mau kosong semacam ini, atau kita bisa isikan defaultnya gitu ya. Atau di sini isikan email. Jadi itu namanya placeholder. Kemudian nama, email, telepon, pesan. Yang berbeda adalah pesan, karena pesan itu dia text area. Labelnya adalah pesan, tapi di sininya dia text area. Namanya pesan, ini kemudian ID-nya juga pesan. Tapi dia text area. Kalau yang lain dia input text. Kemudian bagian bawah itu kita tambahi dengan tombol ya. Di sini form group, tipenya adalah button, kelasnya adalah button primary, itu untuk warnanya. Kemudian kirim pesan. Di sini button primary bisa Anda ganti ya. Misalnya button danger. Button danger itu dia bentuknya akan merah. Jadi warnanya akan berubah. Kalau primary dia warnanya akan biru semacam ini. Jadi itu selera, silahkan nanti bisa diubah-ubah juga. Kemudian sudah refresh. Yang terakhir itu adalah di sini adalah footer ya. Jadi kalau di HTML5 itu kan dia punya tag footer. Kita bisa gunakan footer. Kemudian di sini adalah backgroundnya dark, tulisannya putih. Kemudian kita bikin kontainer. Di sini satu baris. Kemudian padding topnya itu min 3. Jadi padding topnya di sini 3. Kemudian kolomnya text center untuk membuat tulisannya nanti di tengah. Di sini copyright 2020. Hasilnya di sini ya, footernya copyright 2020. Oke, kembali ke Bootstrap-nya ya. Jadi di sini Bootstrap itu satu framework yang powerful untuk membangun halaman web dengan cepat gitu ya. Tadi contoh-contohnya itu kan sudah kita lihatkan ya. Di sini Anda bisa bikin dashboard semacam ini. Kalau Anda ngoding mungkin panjang kali lebar gitu ya. Tapi dengan Bootstrap Anda tinggal codingannya apa, kemudian Anda paste, kemudian Anda sesuaikan kebutuhannya. Kalau Anda yang tidak perlu bisa dihapus, kemudian bisa diganti yang lain kalau memang kebutuhannya semacam itu. Di sini grafik, kemudian ada tabel. Tabel ini tentunya juga bisa Anda ambil dari database juga ya. Jadi dengan koneksi PHP kemarin,
Kemarin kan Anda sudah menghubungkan antara halaman Anda dengan database MySQL. Ini juga datanya juga bisa diambil dari MySQL semacam itu. Kemudian ditampilkan. Cara menampilkannya ikutin kodenya dari Bootstrap. Dia dari koneksi yang Anda buat di PHP kemarin. Kemudian cara menampilkannya menggunakan template-nya Bootstrap semacam ini. Begitu. Mudah kan? Dengan adanya Bootstrap itu Anda bisa membangun web dengan cepat gitu. Tentunya hal ini juga bisa menjadi opsi pada saat Anda misalnya nanti skripsi membuat aplikasi gitu ya. Untuk lebih mudah dan cepatnya Anda bisa pakai Bootstrap juga. Begitu. Untuk minggu depan nanti kita akan belajar framework yang lain yang lebih memudahkan dan lebih profesional ya. Dalam artian pengaturan filenya, kemudian pemanggilannya, kemudian penampilannya, dan mengatur data, tampilan, sama untuk mengendalikan webnya itu semuanya sangat rapi dan terpisah. Jadi ada berbagai macam framework yang bisa kita gunakan untuk membangun web, dan itu mempermudah kita. Tapi tentunya kembali ke diri kita, apakah kita tetap mau belajar itu atau enggak juga gitu. Semuanya itu bukan masalah nanti Anda akan dapat nilai A atau B atau C atau mengulang lagi gitu. Tapi semuanya itu kan untuk kedepannya Anda. Saya tahu dulu pernah diminta untuk mengisi satu pertemuan bareng sama himpunan mahasiswa kearsipan kayak tempat Anda gitu waktu itu. Mereka juga ingin sebenarnya belajar lebih lanjut terkait dengan web development gitu. Dengan tools yang ada sekarang itu jauh lebih memudahkan daripada pada saat belajar web zaman dulu gitu ya. Tentunya contohnya dengan Bootstrap itu sangat mempermudah pekerjaan kita. Jadi membuat suatu komponen itu tinggal copy paste dan kita modifikasi gitu. Silahkan ngoprek terkait dengan Bootstrap. Anda coba-coba komponennya, dan mungkin Anda bisa mencari dulu kira-kira web mana yang mau Anda contoh gitu ya. Kemudian Anda coba cari komponennya di Bootstrap, dan Anda coba bikin atau duplikasi web yang Anda maksud tadi gitu ya. Jadi cara sederhana belajar itu kan ATM ya, amati, tiru, kemudian kita modifikasi. Oke. Baik, mungkin pertemuan kali ini seperti itu dulu. Kemudian Anda bisa coba-coba eksplorasi Bootstrap-nya. Kemudian nanti hasil eksplorasi sama seperti minggu kemarin nanti dimasukkan ke dalam kulon juga. Gitu ya. Baik, ini minggu terakhir untuk bulan Ramadan ya. Bagi yang Muslim, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Meskipun tidak bisa kemana-mana, tapi semoga tetap kita bisa meraih Idul Fitrinya, kemenangan bersama semacam itu. Oke, terima kasih semuanya. Semoga sehat-sehat selalu dan tetap semangat. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.